Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rani Putri Kaitatinisi, NIM A520210025 dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek warga negara dalam mata kuliah Pancasila. Saya akan mempresentasikan lembar kerja proyek warga negara 1, yaitu langkah-langkah pembuatan produk proyek warga negara dalam mata kuliah Pancasila. Yang pertama, saya mengidentifikasi masalah. Masalah yang didapat yaitu 1. Permasalahan pemahaman tentang orang di luar dirinya. Yang kedua, belajar menjalin persahabatan. Yang ketiga, beradaptasi dengan lingkungan. Yang keempat, menjalin pertemanan yang melibatkan emosi. Yang kelima, belajar menalar tentang moral dan perilaku. Dan yang keenam, kurangnya pengetahuan orang tua tentang penanaman moral anak sejak dini. 2. Yaitu topik yang dipilih. Saya memilih topik yaitu permasalahan pada penanaman moral anak usia dini. 3. Relevansi topik dengan bidang studi. Dalam kaitannya dengan perkembangan emosi yang terjadi pada anak usia dini, ada 3 pola dasar emosi yang timbul pada anak, yaitu perasaan takut, marah, dan cinta. Emosi dapat berubah bukan hanya disebabkan karena adanya perubahan perasaan, tetapi juga karena kondisi lingkungan yang dialami anak. Perasaan takut dapat timbul karena adanya kejadian yang mendadak atau tidak terduga di mana anak perlu menyesuaikan diri dengan situasi tersebut. Begitupun rasa marah akan timbul untuk menarik perhatian orang lain. Rasa senang merupakan emosi yang menunjukkan kegembiraan yang dapat disertai dengan ekspresi senyum atau bahkan tawa sebagai tanda relaksasi tubuh. 3. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Kemampuan sosial pada saat bermain, anak berinteraksi dengan anak lain. Interaksi tersebut mengajarkan anak cara merespon, memberi dan menerima, menolak atau setuju dengan ide dan perilaku anak lain. Hal itu sedikit demi sedikit akan mengurangi rasa egosentris anak dan mengembangkan kemampuan sosialnya. Dengan bermain, anak secara tidak langsung telah tertanam nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kejujuran, kebenaran, serta tolong-menolong. Nilai tersebut dapat dilihat pada cara bermain mereka. Apabila ada teman lain yang jatuh dan terluka, mereka pasti akan menolongnya. Kemudian jenis produk. Di sini saya memilih membuat produk yaitu poster. Selanjutnya lembar kerja yang kedua, yaitu mencari sumber referensi untuk produk proyek warga negara yang akan dibuat. Saya mendapatkan sumber referensi dari media online. Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak masih usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembentukan moral pada anak sejak usia dini juga sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan agar perilaku anak tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Pembentukan moral perlu dilakukan sedikit demi sedikit. Dengan dilakukan sedikit demi sedikit, anak bisa mengerti dan meresapinya, yang kemudian bisa diterapkan dalam tingkah laku dan perbuatannya. Menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Cara itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil yang mudah ditangkap, dipahami, dan dilakukan oleh anak tersebut. Hal ini dimaksudkan agar anak pun bisa dan mudah untuk melakukannya. Dengan demikian, anak merasa nyaman dan senang melakukannya tanpa merasa terbebani. Moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Jadi bukan dengan baik buruknya begitu saja, misalnya sebagai dosen, guru, melainkan sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia.
Pontah 2005 mengatakan norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Etika dipakai untuk menunjukkan kepada suatu ilmu yang mempelajari mengenai nilai-nilai dan norma-norma tingkah laku yang sifatnya konseptual. Yang kedua yaitu saya mendapatkan sumber referensi di kehidupan sehari-hari. Di sekitar saya sendiri telah banyak sekali anak-anak yang kurang dalam penanaman moral, seperti belum bisa mengendalikan emosi, bahasa atau tutur kata yang kurang sopan kepada orang yang lebih tua, sikap dan perilaku yang kurang sopan, tidak mau berbagi dengan teman, kurang percaya diri atau pemalu, terlalu dimanja, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling banyak saya temui yaitu kurangnya pengendalian emosi pada anak dan anak terlalu dimanja. Hal itu semua dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu satu, keadaan masyarakat yang kurang stabil, yang kedua, banyaknya tulisan dan gambar yang tidak mengindahkan dasar moral, yang ketiga, kurang tertanamnya jiwa agama pada setiap anak, yang keempat, banyaknya orang melalaikan budi pekerti, yang kelima, suasana rumah tangga yang kurang baik, dan yang keenam, kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang. Selanjutnya, lembar kerja yang ketiga yaitu proses pembuatan produk proyek warga negara. Langkah yang pertama, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan anak usia dini. Langkah yang kedua, memilih topik. Memilih salah satu masalah dari beberapa permasalahan yang telah ditemukan yang akan dijadikan sebagai topik untuk pembuatan produk. Langkah yang ketiga, memilih produk. Setelah memilih topik yang akan dibahas, selanjutnya kita dapat memilih bentuk produk yang akan kita tampilkan. Produk bisa berupa poster, video edukasi, podcast, game, flipbook, atau produk-produk lain yang berisi tentang topik yang diambil. Langkah yang keempat yaitu mencari sumber referensi. Mencari sumber referensi mengenai topik yang dibahas. Sumber referensi bisa berasal dari buku, artikel jurnal, media cetak, media online, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Langkah yang kelima, menulis langkah-langkah pembuatan produk. Setelah mencari sumber referensi mengenai topik yang dibahas, langkah selanjutnya adalah menuliskan deskripsi pembuatan produk pada tabel yang telah disiapkan. Langkah yang keenam, membuat video proses pembuatan produk dan video presentasi produk. Membuat video yang berisi langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan produk serta membuat video presentasi hasil akhir produk. Selanjutnya, lembar refleksi proyek warga negara atau hasil akhir proyek warga negara. Yang pertama, relevansi dengan mata kuliah. Kemampuan sosial pada saat bermain, anak berinteraksi dengan anak lain. Interaksi tersebut mengajarkan anak cara merespon, memberi dan menerima, menolak atau setuju dengan ide dan perilaku anak lain. Hal itu sedikit demi sedikit akan mengurangi rasa egosentris anak dan mengembangkan kemampuan sosialnya. Dengan bermain, anak secara tidak langsung telah tertanam nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kejujuran, kebenaran, serta menolong orang lain. Nilai tersebut dapat dilihat pada cara bermain mereka. Apabila ada teman lain yang jatuh dan terluka, mereka pasti akan menolongnya. Tujuan pembentukan moral yang sesuai dengan nilai Pancasila perlu ditanamkan pada anak sejak usia dini adalah yang pertama, untuk mempersiapkan anak sedini mungkin dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, munculnya dampak positif yang berkembang seperti akal pikiran, akhlak, dan kemampuan sosialisasinya. Yang ketiga, untuk mempersiapkan agar tumbuh menjadi anak yang bermoral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan bangsa. Dan yang keempat, melahirkan generasi bangsa yang bermoral. 2. Relevansi dengan program studi. Orang tua bisa mengajarkan pada anak dengan cara memberikan pengertian pada anak bahwa kita sebagai manusia harus menghargai orang lain. Selain itu, anak juga perlu diberi penjelasan bagaimana kita menghargai orang yang lebih muda, yang sebaya, dan yang lebih tua. Orang tua menjelaskan bila dengan yang lebih muda harus saling menyayangi, dengan yang sebaya harus saling menghargai, dan dengan yang lebih tua harus saling menghormati. Dalam pendidikan taman kanak-kanak untuk kepentingan pengembangan
Dan pembelajaran moral bisa dilakukan dengan bercerita, karya wisata, bernyanyi, mengucapkan sajak, dan lain sebagainya. Ada beberapa macam cara bercerita yang dapat dipergunakan, antara lain guru membacakan langsung dari buku, menggunakan ilustrasi buku gambar, menggunakan papan flanel, menggunakan boneka, dan bermain peran dalam suatu cerita. Pembentukan perilaku moral tersebut secara sengaja harus dikenalkan dan ditanamkan sejak usia dini. Pendidikan moral bertujuan membina terbentuknya perilaku moral yang baik bagi setiap orang. Dalam hal ini berarti bahwasanya pendidikan moral bukan hanya sekedar memahami tentang aturan benar atau salah, mengetahui ketentuan baik atau buruk, tetapi harus benar-benar meningkatkan perilaku moral seseorang. Berhasil tidaknya proses pembentukan perilaku moral pada seseorang, salah satu faktor yang sangat menentukan, yaitu tergantung kepada efektif tidaknya upaya tersebut ketika masa kanak-kanak. Disinilah letak pentingnya penanaman nilai moral kepada anak. Yang ketiga, muatan nilai-nilai Pancasila pada produk, nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan mengajarkan anak untuk selalu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta, selalu beribadah menurut agama masing-masing, saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Nilai kemanusiaan mengajarkan kita untuk menumbuhkan sikap saling mencintai antar sesama makhluk, saling tolong-menolong, serta dapat menumbuhkan moral anak sejak dini. Dengan ini, kita diharapkan dapat menerapkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, manfaat yang diperoleh. Mengetahui tujuan pembentukan moral sesuai dengan Pancasila, cara mengendalikan emosi pada anak, cara menerapkan sikap saling tolong-menolong, cara menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini, dan lain sebagainya. Serta diharapkan dengan adanya produk ini, kita jadi lebih paham pentingnya penanaman moral anak sejak dini. Yang kelima, kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan. Kelebihannya yaitu kita dapat mengetahui tujuan pembentukan moral sesuai dengan Pancasila, cara mengendalikan emosi anak, cara menerapkan sikap saling tolong-menolong, cara menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini, serta pengetahuan orang tua tentang pentingnya penanaman moral anak sejak dini. Yang terakhir yaitu saran untuk tugas proyek warga negara. Untuk tugas proyek ini, mungkin produk bisa dibuat lebih lengkap, dan saran dari saya untuk pembaca yaitu pembaca bisa lebih mencari referensi tentang permasalahan penanaman moral yang terjadi pada anak dengan kurangnya pengetahuan oleh guru atau orang tua agar bisa mendapatkan wawasannya lebih luas dan informasi bisa didapatkan melalui media online atau internet. Dan berikut adalah hasil produk proyek warga negara yang telah saya buat, yaitu poster. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.